Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesika Tiatunisa dengan NIM 182221653. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fisika Matematika 3, yaitu video UAS opsional. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan 7 materi dalam Fisika Matematika 3 ini. Yang pertama ada the Euler equation. Yang kedua ada the Bridgestone problem, yang ketiga ada cycloid, yang keempat ada several dependent variable, yang kelima ada Lagrange equation, yang keenam ada isoperimetric problem, yang ketujuh ada variational notation. Nah, yang pertama yaitu akan membahas tentang the Euler equation, di mana Euler equation itu merupakan persamaan Euler dalam konteks fisika fluida adalah sebuah persamaan diferensial parsial yang penting dalam mekanika fluida. Persamaan ini dinamai dari Leonhard Euler, matematikawan dan fisikawan abad ke-18 yang merumuskan persamaan ini. Persamaan Euler digunakan untuk menggambarkan aliran fluida incomprehensible, yang berarti fluida tersebut tidak dapat ditekan dan memiliki kerapatan yang konstan. Persamaan ini menggambarkan keseimbangan massa dan momentum dalam suatu sistem fluida. Secara matematis, persamaan Euler untuk aliran fluida incomprehensible adalah dirumuskan dengan dou V per dou T ditambah dengan V dikali nabla dikali dengan V sama dengan -1 per rho nabla P ditambah dengan G. Persamaan Euler yang paling terkenal dalam matematika adalah persamaan diferensial yang ditemukan oleh matematikawan Swiss Reinhard Euler. Dia merumuskan persamaan ini pada abad ke-18. Persamaan Euler dalam matematika pertama kali muncul dalam karya Euler sekitar pertengahan abad ke-18. Persamaan Euler dalam matematika masih digunakan secara luas dalam berbagai bidang, termasuk fisika, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Ini karena persamaan ini memiliki aplikasi yang sangat luas dalam memodelkan berbagai fenomena alami dan sosial. Otomatisasi dengan teknologi. Persamaan Euler dalam matematika bisa diotomatisasi dengan menggunakan teknologi yang sudah ada. Pemecahan numerik permasalahan diferensial, termasuk persamaan Euler, dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak khusus seperti MATLAB, Python, atau paket perangkat lunak lainnya. Untuk pengaruh teknologi terkini, meskipun teknologi komputasi modern telah memudahkan pemecahan permasalahan diferensial, termasuk persamaan Euler, pengetahuan dasar tentang matematika dan fisika masih sangat penting. Teknologi memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks dan realistis, lebih cepat dan efisien. Tapi pemahaman dasar tetap diperlukan untuk merancang model dan menganalisis hasilnya. Yang kedua yaitu the Bridgestone problem. Masalah Bridgestone atau masalah lintasan waktu tempuh terpendek merupakan masalah klasik dalam kalkulus variasi yang menarik untuk dipelajari. Dalam masalah ini, tujuannya adalah untuk menemukan lintasan yang memungkinkan benda bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan waktu tempuh terpendek di bawah pengaruh gravitasi, tanpa memperhitungkan gesekan. Persoalan Brachistochrone pertama kali dirumuskan oleh John Bernoulli pada tahun 1696 dan kemudian dipecahkan oleh Johann Bernoulli dan Euler. Rumusan matematis awal dari masalah ini muncul pada abad ke-17 dengan menyelesaikan yang terkenal oleh Johann Bernoulli dan Euler pada abad ke-18. Persoalan Brachistochrone membahas tentang penemuan lintasan yang memungkinkan benda bergerak dari satu titik ke titik lain dengan waktu tempuh terpendek, tanpa memperhitungkan gesekan, tetapi hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Meskipun masalah ini tidak lagi menjadi fokus utama dalam penelitian atau teknologi saat ini, konsep-konsep yang muncul dari pemecahan masalah ini tetap relevan dalam bidang seperti optimasi
optimisasi lintasan, fisika, dan matematika terapan. Dengan bantuan teknologi dan komputasi modern, penyelesaian masalah Brainstorm sekarang dapat diotomatisasi menggunakan komputer dan perangkat lunak khusus, memungkinkan kita untuk menghitung dan memvisualisasikan lintasan waktu tempuh terpendek dalam situasi yang lebih kompleks daripada yang bisa dipecahkan secara analitis. Teknologi modern membuat kita lebih mudah dalam menganalisis dan memodelkan lintasan-lintasan kompleks dalam berbagai situasi. Namun, pemahaman dasar tentang konsep matematika dan fisika yang mendasari tetap penting dalam merancang dan mengoptimalkan sistem lintasan dan pergerakan. Seperti dapat dirumuskan pada persamaan Y sama dengan R per 2 dikurangi R per 2 cos dikalikan dengan X per R, di mana Y adalah tinggi benda pada posisi horizontal X, R besar adalah jari-jari lingkaran di mana benda mulai bergerak. Yang ketiga yaitu cycloid. Cycloid atau sikloid adalah kurva yang dihasilkan oleh titik pada lingkaran yang berguling tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus. Sikloid memiliki sifat-sifat unik dan sering muncul dalam berbagai masalah fisika dan matematika. Tentunya, termasuk solusi untuk masalah Brainstorm. Penyederhanaannya adalah sikloid adalah bentuk khusus dari kurva yang dihasilkan oleh gerakan lingkaran dan memiliki aplikasi penting dalam studi jalur optimal dan mekanika klasik. Salah satu tokoh yang pertama kali mempelajari sikloid adalah matematikawan Prancis Marin Mersenne pada tahun 1638. Konsep sikloid telah dikenal sejak zaman kuno, tetapi analisis matematis yang lebih mendalam dikembangkan pada abad ke-17 oleh sejumlah matematikawan, termasuk Galileo Galilei dan René Descartes. Konsep sikloid masih digunakan dalam berbagai bidang termasuk matematika, fisika, dan teknik. Misalnya, bentuk sikloid sering muncul dalam desain roda tiga, roda gigi, dan dalam memodelkan gerakan benda yang bergulir. Penggunaan teknologi dan perangkat lunak komputer modern telah memudahkan analisis dan pemodelan sikloid dengan menggunakan perangkat lunak matematika seperti Matematika, MATLAB, atau Python. Kita dapat dengan mudah memvisualisasikan dan memahami sifat-sifat sikloid. Meskipun teknologi telah membuat analisis dan pemodelan lebih mudah, pemahaman konsep dasar sikloid dan matematika yang mendasarinya tetap penting. Teknologi memungkinkan kita untuk mengeksplorasi konsep ini lebih dalam dan menerapkan mereka dalam berbagai aplikasi yang nyata. Adapun rumusnya yaitu untuk sikloid yang dihasilkan oleh titik yang dihasilkan oleh Untuk sikloid yang dihasilkan oleh titik pada tepi lingkaran yang bergulir di sepanjang sumbu X positif dengan lingkaran awal pada titik 0, min A dan bergerak sepanjang sumbu X positif, persamaannya adalah X sama dengan A dikalikan dengan theta min sin theta. Y adalah A dikalikan dengan 1 min cos theta, di mana A adalah jari-jari lingkaran yang bergulir, theta adalah sudut rotasi lingkaran yang bergulir. Dan yang keempat yaitu several dependent variable. Several dependent variable dalam kasus variasi seringkali kita menghadapi situasi di mana fungsional bergantung pada beberapa variabel independen dan beberapa fungsi tak bebas. Ini mempersulit perhitungan karena kita harus mempertimbangkan bagaimana variasi dalam suatu variabel mempengaruhi keseluruhan sistem. Penyederhanaannya adalah bahwa kita memperluas konsep dasar kalkulus variasi untuk mencakup situasi dengan banyak variabel yang memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan penggunaan teknik lanjutan seperti persamaan Euler-Lagrange untuk beberapa variabel.
Untuk rumusnya sendiri yaitu sistem persamaan diferensial parsial yang melibatkan beberapa variabel tergantung umumnya dapat ditulis dalam bentuk umum seperti F dikali F dalam kurung U, UX, UY, UXX, UYY, sampai dengan X dan Y. Dengan hasilnya itu sama dengan 0. Sebagai contoh dalam konteks persamaan panas dua dimensi kita dapat memiliki persamaan UT sama dengan alfa dalam kurung UXX plus UYY. Dan yang keempat yaitu Lagrange equation. Lagrange equation, persamaan Lagrange adalah dasar dari mekanika analitik dan berasal dari prinsip Hamilton. Persamaan ini menyatakan bahwa untuk sistem dinamis, perilaku sistem dapat ditemukan dengan meminimalkan integral tindakan yang mengarah pada persamaan gerak yang didapat dari fungsi Lagrange. Penyederhanaannya adalah bahwa persamaan ini menyediakan metode untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah dinamika dengan menggunakan energi potensial dan kinetik sistem, menawarkan pendekatan yang lebih efisien daripada hukum Newton. Persamaan Lagrange dirumuskan oleh matematikawan dan fisikawan Prancis, yaitu Joseph Louis Lagrange. Persamaan ini pertama kali diterbitkan dalam bukunya, yaitu Mécanique analytique pada tahun 1788. Persamaan Lagrange memberikan metode alternatif untuk mendapatkan persamaan gerak sistem fisika daripada menggunakan hukum Newton. Mereka berdasarkan prinsip aksi minimum dalam mekanika klasik dan memungkinkan kita untuk menulis persamaan gerak sistem dalam koordinat umum. Persamaan Lagrange masih sangat relevan dalam fisika modern dan digunakan dalam berbagai bidang seperti dinamika benda langit, mekanika robotika, dan lainnya. Adapun rumusnya, persamaan Lagrange untuk sistem dengan koordinat umum, yaitu Q1, Q2, sampai dengan Qn adalah D per dt, dikalikan dengan do L per do Hi1, dikurangi do L per do Hi1, sama dengan 0, di mana L adalah fungsi energi kinetik dan potensial sistem, disebut sebagai fungsi Lagrange. Atau Q1 adalah turunan waktu dari koordinat umum Q1 dan I sama dengan 1,2, sampai dengan N adalah indeks koordinat. Dan yang kelima yaitu isoperimetric problem. Isoperimetric problem. Masalah isoperimetric mencari bentuk yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu kuantitas seperti area dengan syarat tertentu seperti panjang perimeter yang tetap. Masalah ini memiliki aplikasi dalam berbagai bidang fisika, ekonomi, dan teknik. Penyederhanaannya adalah bahwa ini adalah jenis masalah variasi di mana kita kita mencari bentuk terbaik atau optimal dari suatu objek dengan batasan tertentu. Dan sering melibatkan teknik optimalisasi di bawah kendali. Ahli matematika Yunani kuno seperti Zenodorus dikenal karena merumuskan masalah isoperimetrik, namun formulasi yang lebih modern dan umum diperkenalkan oleh Euler, Lagrange, dan lainnya pada abad ke-18. Rumusan isoperimetrik modern dikembangkan pada abad ke-18 oleh Euler, Lagrange, dan matematikawan lainnya. Adapun rumusnya yaitu A sama dengan Pi R kuadrat, di mana A adalah luas lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu variational notation. Variational notation atau notasi variasional adalah sistem simbol dan konversi yang digunakan untuk mempermudah penulisan dan manipulasi ekspresi dalam kalkulus variasi. Notasi ini mencakup penggunaan simbol seperti delta untuk variasi dan integral dengan batas-batas yang variabel.
Penyederhanaannya adalah notasi ini membantu menyederhanakan dan merapikan proses perhitungan dalam kalkulus variasi, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah opsional. Sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah optimasi. Tidak ada tanggal pasti untuk penciptaan notasi variasional, karena notasi ini berkembang seiring dengan pengembangan kalkulus variasi dari abad ke-17 hingga sekarang. Notasi variasional membahas tentang ekspresi matematika yang digunakan untuk memformulasikan persamaan dalam kalkulus variasi, yang melibatkan penemuan fungsi yang ekstrim dalam integral tertentu. Notasi variasional masih sangat relevan dan digunakan dalam matematika dan fisika modern, terutama dalam mekanika klasik, mekanika kuantum, dan bidang lain yang melibatkan pemodelan matematis kompleks. Penggunaan teknologi modern seperti komputasi dan perangkat lunak matematika telah memudahkan pemecahan masalah dengan notasi variasional. Perangkat lunak khusus dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses pemecahan persamaan variasional. Pengaruh teknologi terkini, meskipun teknologi telah membuat pemecahan masalah lebih mudah, pemahaman konsep dasar kalkulus variasi dan notasi variasional tetap penting dalam merancang dan menganalisis sistem fisika yang kompleks. Adapun rumusnya, misalkan kita memiliki fungsi Lagrange, yaitu L sama dengan Y aksen 2 min Y. Jadi persamaan Euler-Lagrange untuk Lagrangian ini adalah dapat kita rumuskan dengan do L per do Y dikurangi D per dx dikalikan dengan do L per do Y aksen sama dengan 0. Untuk menghitung turunan parsial dan total, yang pertama ada do L per do Y sama dengan min 1, do L per do Y aksen sama dengan 2Y aksen, D per dx dikalikan dengan do L do Y aksen sama dengan 2Y double aksen. Sehingga persamaan Euler-Lagrange menjadi min 1, min 2Y double aksen sama dengan 0, atau Y double aksen sama dengan min setengah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.